Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih di sini bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Agus dari Kadishub Jember dan juga Pak Didi dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Pak Didi, terakhir di segmen sebelumnya saya bertanya terkait bagaimana anggaran yang akan didorong dari pihak tim TP3D untuk akhirnya Gus Bupati ini menganggarkan untuk biaya operasional supaya pengoptimalan bandara ini dapat segera terlaksana. Seperti apa, Pak Didi? Siap, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai summary dalam proses kunjungan teman-teman Dewan di bandara dengan Pak Agus Wijaya selaku Kadishub Jember dengan TP3D dan OPD terkait lainnya sudah menjadi catatan utama dan terutama sekali buat teman-teman Dewan. Dan kemarin secara matematis sudah dihitung, dipaparkan oleh Pak Kadishub dan menjadi catatan untuk segera diaturkan. Bukan hanya diaturkan, kalau harapan kita semua bagaimana agar supaya segera bisa terrealisasi. Karena target capaian untuk optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini sudah amat sangat mendesak buat kalangan pengusaha di Jember, masyarakat Jember, sehingga partisipasi masyarakat Jember diharapkan optimal juga untuk menunjang keberhasilan ini. Saya kira itu. Saya ingin beralih ke Pak Agus, bahwasanya ternyata ini kan bandara aktif, tapi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Sebenarnya ada pesawat apa aja sih Pak, kalau boleh di-sharing ke kita? Ya, jadi di Bandara Noto Hadinegoro selama 2 tahun sejak 23, kita sampai saat ini kita punya pesawat dari PT Numa Aviasi, itu ada 4 pesawat charter. Jadi dengan jenis Cessna 172. Ini boleh dan dipakai dan digunakan, disewa oleh siapa saja dan kemana saja. Artinya kemarin tuh dari Cirebon ke Jember. Jember Cirebon. Terus kapan hari ada dari Jember ke Lombok. Lombok Jember. Nah, ini yang kita coba sekarang lagi pasarkan adalah rencana Jember Surabaya. Langsung Surabaya Bawean atau Surabaya Sumeneb dan Sumeneb Bawean dengan pesawat Cessna 172. Ini kapasitas 4, penumpang 3, 1 pilot. Nah, kemarin yang dilihat dari teman-teman TP3D, kita juga punya pesawat Seneca dengan pesawat seat 6, 2 pilot, co-pilot 1, 4 penumpang. Harga silahkan langsung berhubungan dengan ownernya pesawat. Artinya disinilah satu temuan atau istilahnya itu inovasi bahwa Bandara Jember tidak harus dengan pesawat besar yang tidak ada karena yang kondisi ekonomi. Sekarang kita punya pesawat charter. Nah, inilah yang menurut saya harus kita juga konsentrasikan menghidupkan pesawat charter. Karena ke depan pesawat charter ini ownernya memang bertujuan memajukan Jember, walaupun dia dari Jakarta, perusahaannya dan komisarisnya dari Bali. Ini adalah kolaborasi dari Jakarta dan Bali, sudah saya tempatkan di Bandara Jember. Dan ke depan dia akan nambah pesawat lagi, Pak Didi. Oh gitu. Jadi artinya kalau memang ada katakanlah jamaah umroh, misalkan dengan jumlah kapasitas tertentu mau PP, dia siapkan pesawat charter. Nah, ini menarik ini. Artinya Jadi bisa. dia sudah bisa charter, silahkan harga nego. Sama seperti kita mau charter mobil dari Jember mau ke Jakarta dipakai sehari, silakan. Oh, Pak Numa, katakanlah PT Numa. Pak PT Numa, saya ada jumlah penumpang 400 misalkan. Mau umroh, oke saya kirim ke Jakarta, dia bisa charter. Pak Numa, saya mau ke Jember, ke Sumeneb, ini ada rombongan meninggal dan sebagainya, penumpangnya 10, charter bisa. Yang penting harga cocok. Dan dia siap mendatangkan, namanya perusahaan charter. Seperti Pak Didi, Mbak Aceh ya. Pak, saya butuh Alphard, akan didatangkan Alphard. Pak, saya butuh Innova Ribbon, akan didatangkan Ribbon. Sesuai Namanya kebutuhan. perusahaan, iya. Namanya PT Numa Aviasi. Ini sudah ada 2 tahun dan ini memang belum dipublis, artinya masyarakat belum tahu. Maka itu silahkan mungkin nanti dilihat, kita punya websitenya langsung, baik dari situsnya itu PT Numa ada, Bandara Noto Hadinegoro ada, di situ ada aktivasi setiap hari. Lengkap ya Pak informasinya ya Pak ya. Betul. Jadi artinya pesawat yang namanya untuk PT Numa ini memajukan Jember, kita ikut support juga. Jangan sampai dia keluar dari Jember. Karena dia mau mengembangkan, salah satunya minta bantuan juga
dengan TP3D saya harap juga ada support, akan minta membangun hanggar. Hanggar itu dengan komitmen direkturnya akan mendatangkan pesawat-pesawat kecil dari Jember atau Banyuwangi ke timur, Bali, Lombok, akan ditaruh, diperbaiki di Jember. Jember ke barat, mulai Surabaya, Malang, Jogja, pesawat-pesawat kecil akan ditaruh di Jember. Kenapa? Saya sudah hitung-hitungan dengan direkturnya itu bahwa di Jember harga tanah, sewa, alat-alat dan sebagainya paling murah. Termasuk konsumsi makanan, kuliner dan sebagainya, Jember paling murah menurut dari direktur NUMA. Maka dari itu dia komit akan memajukan Jember dengan pesawat charter. Hanya sekarang belum ada itu namanya rumah pesawat, yaitu hanggar. Ini menjadi PR. Oke. Saya minta bantuan ya teman-teman juga media. Ini sangat menarik, artinya memang perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak supaya pengoptimalan penerbangan secara komersil ini dapat terlaksana dengan sempurna. Saya ingin ke Pak Didi selaku tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jember, yang mana upaya ini merupakan upaya untuk membangun Jember baru, Jember maju. Kita sepakati itu dulu. Siap. Ini adalah upaya untuk membangun Jember baru, Jember maju. Pak Didi, dari Pemkab Jember sudah sebegitu upayanya untuk membangun Kabupaten Jember lebih baik lagi, salah satunya melalui pengoptimalan ini tadi. Tapi di masyarakat kita masih banyak ditemukan, Pak Didi, yang pesimis dengan adanya pengoptimalan bandara, pengoptimalan untuk penerbangan secara komersil. Bagaimana kemudian Pak Didi menanggapi ini yang kemudian bisa menjadi arahan kepada Gus Bupati? Baik, terima kasih. Kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu menjadi peranan terpenting. Apa yang diaturkan oleh Pak Kadisub tadi, ada ruang-ruang edukasi yang mungkin tadi Pak Kadisub ada sedikit yang terlupakan. Contoh dengan pesawat charter yang sudah disediakan dan itu sudah dioptimalkan juga penggunaannya, termasuk ada ruang-ruang edukasi, pelatihan para pilot. Kan begitu Pak Agus? Ada pilot perempuan. Mayoritas perempuan yang kemarin kita lihat kondisi situasi di lapangan. Nah, ini kan informasi yang menarik buat masyarakat. Betul. Ruang edukasi ini harus diisi. Terlebih lagi informasi yang akurat bahwasanya di Jember ini kalangan muda-mudinya yang berdinas di Angkatan Udara, matra Angkatan Udara adalah yang terbesar dibandingkan dengan matra TNI yang lainnya, baik laut dan darat. Nah, ini kan potensi. Potensi ini saya kembalikan lagi, bagaimana partisipasi masyarakat itu harus optimal, termasuk juga teman-teman IJTI sebagai media TV melakukan gebiar publikasi tentang potensi yang kedepannya harus semakin optimis bahwasanya optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini insya Allah bisa dicapai. Terlebih bupatinya muda dong kan gitu. Ini lari cepat dan itu akan diikuti diiringi dengan keterpaduan langkah yang sama Kadisub dengan OPD yang lainnya. TP3D sudah merekomendasikan, kemarin siap dan sudah merekomendasikan. Nah, ini salam dari Pak Ketua yang kebetulan juga sebenarnya mau hadir juga pada saat ini. Beliau ada tugas lain yang harus diselesaikan. Itu artinya menjadi kata kunci partisipasi masyarakat supaya optimal. Begitu Pak Didi ya. Jember baru, Jember maju. Saya kira itu. Makasih. Saya kembali kepada Pak Agus. Tadi pertanyaannya, banyak masyarakat kita yang masih pesimis dengan adanya upaya pengoptimalan penerbangan pesawat komersil. Bagaimana kemudian Pak Agus menanggapinya? Ya, kita harus bisa membuktikan yang pesimisnya masyarakat. Nah, salah satunya buktinya itu adalah, mari ada pesawat, kita sama-sama mengeksplor dengan mensosialisasikan. Kita punya 31 kecamatan, ada 250 lebih desa. Kita pasang itu yang namanya sosialisasi. Kita pasang itu yang namanya promosi-promosi. Termasuk kita punya lebih dari 30 PTN, PTS. Kita punya BUMN, BUMN. Semua kita libatkan. Jadi tidak hanya kami dari pengelola bandara, Disub, ataupun dari Pemda saja, masyarakat juga ikut terlibat, katanya tadi Pak Didi, semua. Ayo, caranya ya mobil suasana. Kalau demand ini tinggi berarti akan suplainya akan
okupasi tercapai. Betul. Artinya Sehingga pasar akan terbentuk, sehingga dia juga akan harga murah. Kalau betul. sebenarnya. Sosialisasi dan kolaborasi, begitu Pak Betul. Agus ya. Jadi kita harap sama-sama kita bekerja. Sama-sama bekerja, Ya. bukan hanya dari pemerintah, tapi Iya, masyarakat juga. ikut. Iya. Ayo kita dukung. Gitu. Didukung. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Didi selaku tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Kami dari tim TP3D, tim pengarah percepatan pembangunan daerah, berharap kepada segenap masyarakat di era pemerintahan Gus Bupati saat ini yang tagline-nya adalah Jember Baru Jember Maju, untuk menunjang keberhasilan apa yang menjadi harapan dan capaian daripada Pak Kadishub dengan tema khususnya adalah optimalisasi penerbangan pesawat komersial. Semoga senantiasa memperoleh dukungan penuh dan dukungan penuh dari segenap masyarakat Jember. Semoga segala sesuatu harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan ojo lali, moco selawat. Insyaallah. Terima kasih Pak Didi. Saya ingin bergeser ke Pak Agus, closing statement Ya. dari tema kita hari ini. Kami Silakan. dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyampaikan bahwa dari sisi transportasi itu ada kelas tersendiri. Ada moda transportasi darat, ada jalan, ada udara. Sehingga untuk transportasi udara di sini pesawat, saya hanya pesan ajo dibanding. Demikian. Oh, jadi banding-banding. Banding. Oke, balik lagi kita bersama-sama. Ini merupakan upaya optimalisasi penerbangan ini merupakan upaya untuk menuju Jember Baru, Jember Maju. Sekali lagi terima kasih atas informasi yang diberikan kepada Pak Agus dari Kadishub Kabupaten Jember, Pak Didi juga dari tim hukum TP3D Kabupaten Jember. Sehat-sehat Pak, semoga lancar. Amin. Semoga lancar. Barokallah. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait bagaimana optimalisasi untuk penerbangan komersil di Kabupaten Jember menuju Jember Baru, Jember Maju. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.